Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi presentasi saya yang bertema tentang pengelolaan hama terpadu dengan judul Pengelolaan Hama Terpadu sebagai upaya pengelolaan hama sekaligus pengelolaan lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Peri Bahtiar selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Hayati. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk tampil menguraikan materi presentasi saya. Mari kita mulai dari yang pertama. Ada manfaat dan keunggulan pengelolaan hama terpadu. Manfaatnya, yang pertama, petani sadar dan mengetahui bahwa terdapat teknik pengendalian OPT lain selain penggunaan insektisida yang dapat mengurangi dampak negatif penggunaan insektisida tersebut dan mengurangi biaya pengendalian sehingga pendapatannya dapat ditingkatkan. Yang kedua, petani terampil memodifikasi perangkap tipe Steiner trap secara sederhana dari botol bekas minuman air mineral. Yang ketiga, timbulnya usaha kecil menengah di daerah sasaran program PKMM berupa pembuatan perangkap hama dengan harga yang lebih murah sehingga dapat dijangkau oleh petani. Selain memberi manfaat, ada juga keunggulan pengelolaan hama terpadu. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan petani tentang teknik pengendalian hama. Selain penggunaan insektisida yang dapat meningkatkan produksi tetapi mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida dan mengurangi biaya pengendaliannya. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani tentang teknologi perangkap hama sederhana dari botol bekas minuman air mineral. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani tentang teknik budidaya tanaman hortikultura melalui pola tanam lahan kering yang dapat meminimalkan serangan OPT. Yang keempat, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada petani tentang manajemen usaha tani yang baik, khususnya dalam budidaya tanaman hortikultura. Selanjutnya, ada teknologi pengelolaan hama terpadu. Penerapan teknologi pengendalian hama terpadu merupakan salah satu alternatif yang merupakan konsepsi pengendalian hama yang akrab dengan lingkungan, serta berusaha lebih mendorong penggunaan musuh alami hama. Penerapan PHT ini dilandasi oleh 4 prinsip dasar, yaitu budidaya tanaman sehat, pemanfaatan perangkap dan musuh alami, pengamatan rutin, serta petani sebagai pakar PHT. PHT ini merupakan pendekatan perlindungan tanaman yang lebih komprehensif dan terpadu serta berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonominya. Konsepsi PHT tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga berorientasi pada pelestarian lingkungan dan keamanan terhadap kesehatan masyarakat, terutama petani yang sebagai produsen. Penerapan PHT menggunakan pestisida dilakukan jika benar-benar diperlukan dan penggunaannya pun dilakukan secara selektif. Oleh karena itu, mutu produk sayuran, khususnya sayuran tomat, dapat ditingkatkan karena bebas dari residu pestisida. Itu tentang teknologi pengelolaan hama terpadu. Selanjutnya, ada komponen pengelolaan hama terpadu. Yang pertama, ada pengendalian secara fisik.
Ini merupakan upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Tindakan pengendalian hama secara fisik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap, radiasi sinar inframerah, gelombang suara, dan penghalang atau pagar atau juga barir. Itu secara fisik. Yang kedua, ada pengendalian secara mekanik. Pengendalian hama dan penyakit secara mekanik yaitu pengendalian yang dilakukan secara manual oleh manusia. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan waktu yang lama. Efektivitas dan efisiensinya itu rendah, tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Contoh tindakan secara mekanik dalam pengendalian hama itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama, pengumpulan hama dan telurnya menggunakan tangan. Yang kedua, rogestan. Rogestan itu apa? Pemotongan pucuk tebu yang terserang penggerak pucuk tebu. Yang ketiga, memangkas cabang, ranting, dan bagian tanaman lainnya yang terserang hama atau penyakit. Yang keempat, rampasan, yaitu pengumpulan seluruh buah ketika terjadi serangan berat penggerak buah kopi. Yang kelima, gropyokan, yaitu pemburuan hama tikus di suatu daerah yang luas secara serentak. Yang keenam, pemasangan perangkat hama. Dan yang ketujuh, pembungkusan buah. Selain itu, ada teknik pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknik yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau tata cara dalam bercocok tanam. Beberapa tindakan dalam cara bercocok tanam yang dapat mengurangi atau menekankan populasi dan serangan hama ada 4 cara. Yang pertama, mengurangi kesesuaian ekosistem hama dengan melakukan sanitasi, modifikasi inang, pengelolaan air, dan pengolahan lahan. Yang kedua, mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama, yaitu dilakukan dengan cara pergiliran tanaman, pemberoan, dan penanaman serempak pada suatu wilayah yang luas. Yang ketiga, pengalihan populasi hama menjadi pertanaman, misalnya dengan menanam tanaman perangkap. Dan yang keempat, pengurangan dampak kerusakan oleh hama dengan cara mengubah toleransi inang. Yang keempat, pengendalian dengan varietas tanah, yaitu mengurangi atau menekan populasi hama, serangga, dan tingkat kerusakan tanaman dengan menanam varietas yang tahan hama atau penyakit. Teknik ini sudah sejak lama diterapkan oleh petani. Keuntungannya tidak membutuhkan biaya yang mahal dan sangat efektif bagi lingkungan. Akan tetapi, pengendalian dengan varietas tahan juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Di antaranya, harga bibit yang mahal. Jika ditanam dalam jangka waktu yang panjang, sifat ketahanannya itu akan patah. Selanjutnya yang kelima ada pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati adalah pengendalian hama atau penyakit dengan memanfaatkan agen hayati atau musuh alami, yaitu predator. Predator itu apa? Predator itu binatang yang ukuran tubuhnya lebih besar sebagai pemangsa yang memakan binatang yang lebih kecil sebagai mangsa. Contohnya, memanfaatkan ular sebagai predator hama tikus atau kumbang,
Oconilaid sebagai pemangsa kutu daun. Yang kedua, ada parasitoid. Parasitoid itu binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar yang merupakan inangnya. Contohnya, Trichodena sp sebagai parasit telur penggerak batang padi. Yang ketiga, patogen hama itu mikroorganisme penyebab penyakit organisme hama. Organisme tersebut meliputi nematoda, protozoa, rickettsia, bakteri atau virus. Salah satu contohnya yaitu Paecilomyces sp, jamur patogen telur nematoda puru akar. Dan yang terakhir, ada pengendalian dengan peraturan atau regulasi atau karantina. Pengendalian dengan peraturan perundang-undangan yaitu pencegahan penyebaran atau perpindahan dan penularan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum pencegahan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Yang kedua, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan tanaman. Yang ketiga, tentang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang karantina tumbuhan. Salah satu contoh pengendalian hama dengan peraturan perundang-undangan adalah pelarangan pengiriman benih kentang dari Batu, Malang ke daerah lain yang belum terserang nematoda sisa kentang atau Globodera rostosiensis. Dan yang ketujuh, ada pengendalian secara kimia. Secara kimia itu menggunakan pestisida sintetis kimia atau bisa disebut juga sebagai alternatif terakhir apabila cara pengendalian yang lain yang tadi ke-6 itu tidak mampu mengatasi peningkatan populasi hama yang telah melampaui ambang kendali. Tujuan penggunaan pestisida merupakan koreksi untuk menurunkan populasi hama sampai pada batas keseimbangan. Penggunaan pestisida juga harus tepat sasaran, tepat dosis, dan tepat waktu juga. Selanjutnya, ada pengaruh penerapan PHT. Yang pertama, ada pengaruh PHT terhadap serangga sasaran. Beberapa jenis musuh alami yang berpotensi mengendalikan populasi wereng coklat adalah Anagrus sp, Gonatocerus sp. Insektisida golongan organofosfat, karbamat, dan piretroid sintesis berpengaruh negatif terhadap musuh alami wereng dan penggerak batang, yaitu laba-laba insektisida formulasi butiran mempunyai efek yang lebih rendah dan lambat dibandingkan dengan formulasi cairan. Tetapi karbofuran 3% sangat toksik terhadap Chirotorcinus sp. Karena pengaruh uap insektisida secara langsung terhadap populasi Chirotorcinus sp. Pestisida berspektrum luas dapat membunuh hama sasaran, parasitoid, predator, hiperparasit, serta makhluk bukan sasaran seperti lebah, serangga penyerbuk, cacing, dan serangga pemakan bangkai. Itu terhadap serangga sasaran. Yang kedua, ada pengaruh PHT terhadap serangga non-target. Penggunaan pestisida terhadap serangga non-target dapat mengakibatkan keracunan akut, kronik, dampak jangka panjang seperti kanker, gangguan urat saraf, kebutaan, dan kematian.
Yang ketiga, ada pengaruh PHT terhadap lingkungan. Pestisida kimia merupakan bahan beracun yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Penggunaan yang berlebihan telah menimbulkan biaya eksternal yang sangat tinggi. Jadi dapat mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada pengaruh PHT terhadap kesehatan. Penggunaan pestisida yang kurang bijaksana seringkali menimbulkan masalah kesehatan, pencemaran lingkungan, dan gangguan keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, perhatian pada alternatif pengendalian yang lebih ramah lingkungan semakin besar untuk menurunkan penggunaan pestisida sintetis. Selanjutnya, ada 3 strategi penerapan PHT. Yang pertama, teknologi PHT. Teknologi PHT adalah teknik yang diterapkan untuk mengelola agroekosistem dengan memperhatikan berbagai kendala yang ada di ekosistem dan sistem sosial setempat. Dan sistem informasi sangat diperlukan untuk menentukan pengambilan keputusan. Teknik PHT yang diterapkan harus memiliki syarat atau sifat. Yang pertama, ada sedapat mungkin merupakan teknologi yang lunak, yang sedikit efek sampingnya bagi manusia, lingkungan, dan OPT. Yang kedua, memanfaatkan dan mendorong berfungsinya proses pengendalian alami. Yang ketiga, perpaduan optimal berbagai teknik pengendalian. Yang selanjutnya mudah dimengerti dan mampu dilaksanakan oleh petani yang memiliki sumber daya terbatas. Dan syarat yang terakhir, fleksibel dan menampung inovasi dan variasi sesuai dengan keadaan ekosistem yang dikelola oleh masyarakat setempat. Yang kedua, ada jaringan informasi. Dalam sistem PHT, jaringan informasi harus direncanakan dan disusun dengan cermat, sehingga hubungan informasi antara para pelaksana PHT dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan efisien, sehingga tindakan pengendalian yang dilakukan selalu tepat dengan keadaan dan keperluan lapangan. Jaringan informasi akan terbentuk apabila kegiatan anggota kelompok tani yang ada selalu aktif. Setiap permasalahan yang ditemukan segera dibahas bersama-sama dengan melibatkan petugas pengamat hama setempat sehingga permasalahan tersebut dapat segera terpecahkan. Jadi tidak ditunda-tunda seperti itu ya. Selanjutnya, yang ketiga ada proses pengambilan keputusan. Proses ini harus berdasarkan pada informasi yang lengkap dan dapat dipercaya. Pengambilan keputusan dilakukan sejak perencanaan dan persiapan tanaman. Penanaman, panen selama 1 musim tanam. Informasi yang salah akan menyebabkan pengendalian yang dilakukan tidak akan efektif dan efisien, sehingga keuntungan yang diharapkan secara ekonomi telah berbalik menjadi kerugian. Selanjutnya, ada penerapan PHT di Indonesia. Penerapan teknologi PHT di Indonesia tidak hanya diterapkan pada tanaman pangan dan hortikultura, tetapi juga dapat diterapkan pada tanaman-tanaman perkebunan, misalnya tembakau, kopi, dan kakao. Dengan demikian, penggunaan pestisida diharapkan terus menurun sehingga ada manfaat yang lain yang potensial di masa yang akan mendatang. Jurnal Organisasi dan Manajemen volume 1 nomor 1 bulan September 2005 halaman 1 sampai 10 mengatakan sehubungan dengan munculnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya pestisida pada kesehatan dan lingkungan, penerapan teknologi PHT mempunyai prospek ekonomi yang menguntungkan. Bila petani jeli, sebenarnya masih ada kesempatan lagi untuk meningkatkan keuntungan usaha tani, yaitu
menjaring konsumen yang telah sadar akan bahaya pestisida terhadap kesehatan. Atas dasar kesadaran tersebut, mereka bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk produk pertanian yang rendah residu dari bahan-bahan kimia. Selanjutnya, dengan menerapkan PHT, beberapa produk, salah satunya padi, telah berhasil dibudidayakan dengan tanpa menggunakan pestisida. Produk semacam ini, bila dipasarkan secara khusus akan dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan dipasarkan bersama produk yang lain. Jika petani memasarkan produknya yang dalam budidaya tidak menggunakan pestisida, terdapat kelompok konsumen yang bersedia membeli dengan harga yang lebih tinggi. Itu penerapan PHT di Indonesia. Selanjutnya ada prospek pengelolaan hama terpadu. Keberhasilan PHT di Indonesia di masa lalu ditentukan oleh 3 dasar, yaitu landasan ilmiah yang kuat, dukungan kebijakan yang memadai, dan pendidikan yang kuat dan pendidikan massal. Kapasitas petani sangat penting bagi keberhasilan PHT, karena di dunia nyata, di lapangan yang menghadapi masalah hama adalah petani. Pendidikan petani berkelanjutan disertai dengan bantuan setelah sekolah lapang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan proses implementasi PHT oleh petani. Fase baru PHT memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengendalikan sumber daya manusia seperti petani dan pejabat, laboratorium perlindungan tanaman yang kuat, didukung oleh pengembangan dan pendekatan teknologi terbaru termasuk agroekologi, lanskap, biosensor, penginderaan jauh, otomatisasi, dan teknologi informasi. Untuk mencapai ini, beberapa langkah mendesak yaitu harus dilaksanakan. Yang pertama, SLPHT perlu dilakukan lagi dalam skala besar, diperkaya dengan teknologi terbaru dalam beras, hortikultura, dan perkebunan. Kedua, memperkuat laboratorium perlindungan tanaman regional sehingga berfungsi sebagai pusat data untuk hama. Yang ketiga, perakiraan hama. Selanjutnya ada perakiraan iklim pertanian, pelatihan staf, dan referensi teknologi perlindungan tanaman. Ketiga, merancang tindakan mitigasi yang efektif terhadap hama atau penyakit baru, serta berpotensi memasuki negara tersebut. Semua ini membutuhkan dukungan kuat dari kebijakan pemerintah. Tuh. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap presentasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jika saya merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.